Semua berawal dari benakku, mencoba menuangkan isi hati, mendambakan alunan lagu, suka dan duka. Suara sayup menderu mengisi relung pikirku. Nada-nada mulai saling melengkapi terbentang, rima-rima mulai saling melengkapi berpasangan. Oh, melaju ku berkelana menuju masa depan yang ku mau, menerpa rintangan dengan senyuman, percaya ku pasti meraihnya. There's so many ways to go, Untuk kesana there's so many things to show. yang ku punya, One thing that I know for sure, bahwa ku percaya, to myself and ku for yakin ku akan temukan suara sayup menderu mengisi relung pikirku. Nada-nada mulai saling melengkapi terbentang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hazard. Hazard adalah setiap fenomena alam, buatan manusia atau teknologi maupun konflik sosial yang mempunyai potensi untuk menimbulkan ancaman terhadap penduduk dan lingkungan. Pengertian bahaya hazard adalah faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu, bisa pada barang maupun suatu kegiatan ataupun kondisi. Misalnya pestisida yang ada pada sayuran ataupun panas yang keluar dari mesin pesawat. Bahaya ini akan tetap menjadi bahaya tanpa menimbulkan dampak atau konsekuensi ataupun berkembang menjadi insiden bila tidak ada kontak exposure dengan manusia. Sebagai contoh, panas yang keluar dari mesin pesawat tidak akan menimbulkan kecelakaan jika kita tidak menyentuhnya. Proses kontak antara bahaya dengan manusia ini dapat terjadi melalui tiga mekanisme, yaitu yang pertama, manusia yang menghampiri bahaya. Yang kedua, bahaya yang menghampiri manusia melalui proses alamiah. Yang ketiga, manusia dan bahaya saling menghampiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis hazard. Dalam terminologi keselamatan dan kesehatan kerja K3, hanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, safety hazard atau bahaya keselamatan kerja. Safety hazard merupakan jenis bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka, injury, hingga kematian, serta kerusakan properti perusahaan. Dampak yang bersifat akut, jenis bahaya keselamatan antara lain. Yang pertama, mechanical hazard, bahaya mekanik disebabkan oleh mesin atau alat kerja mekanik seperti tersayat, terjatuh, tertindih, dan terpleset. Yang kedua, electrical hazard, bahaya elektrik disebabkan peralatan yang mengandung arus listrik. Yang ketiga, bahaya kebakaran disebabkan oleh substansi kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Yang keempat, bahaya peledak disebabkan oleh substansi kimia yang sifatnya eksplosif. 2. Health hazard merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Dampaknya bersifat kronis. Jenis bahaya kesehatan antara lain biological hazard. Hazard biologi adalah potensi bahaya yang ditimbulkan dari faktor makhluk hidup. Biasanya hazard biologi ini terdapat di lingkungan-lingkungan yang tidak bersih. Contoh dari hazard biologi adalah seperti cacing tambang. Dapat membuat kaki kita berlubang. Seperti dimakan oleh cacing tersebut, maka dari itu di pertambangan diharapkan selalu menggunakan APD, sepatu safety sebagai pencegahan terhadap hazard biologi. Yang kedua, chemical hazard. Hazard kimia ini sangat berbahaya jika kita tidak mengetahui secara detail seperti apa sifat dari bahan tersebut. Diperlukan penanganan yang intensif terhadap potensi bahaya ini. Contoh dari hazard kimia adalah amoniak yang bercampur di udara karena sifatnya berbahaya bagi THC pada manusia.
Bahaya kimia antara lain yang berkaitan dengan material atau bahan seperti antiseptik, aerosol, insektisida, das, mist, fumes, gas, dan vapor. Physical hazard. Hazard fisik adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh faktor fisik dari seorang yang sedang melakukan pekerjaan. Hazard fisik erat sekali hubungannya dengan manusia. Kita sendiri pun terkadang adalah sumber masalah dari permasalahan yang terjadi. Manajemen kegiatan adalah salah satu cara untuk mengendalikan hazard yang muncul ini. Dan yang terakhir, psychological hazard. Hazard psikologi adalah potensi bahaya yang disebabkan terjadinya suatu konflik dalam lingkungan. Konflik yang terjadi pun sudah terbagi menjadi langsung dan tidak langsung. Psikologi ini juga merupakan hal penting karena dapat mempengaruhi juga bagaimana orang tersebut bekerja. Bahaya psikologi antara lain beban kerja yang terlalu berat, hubungan, dan kondisi kerja yang tidak nyaman. Selanjutnya ada upaya pencegahan hazard. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pemantauan dan pengendali kondisi tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Selanjutnya ada upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Yang kedua, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Dan yang ketiga, ada pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Selanjutnya ada upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, prosedur dan aturan K3 tempat kerja. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja. Dan yang ketiga, ada penghargaan dan saksi penerapan K3 di tempat kerja dan tenaga kerja.